Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kedua di bab 2 ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Oke, Ibu akan apresiasi yang Selasa minggu lalu. Kalian telah mempelajari tentang pengertian teks eksposisi dan jenis-jenis eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan tentang sesuatu. Yang bermaksud memberikan pengetahuan tentang hal itu kepada pembacanya. Jadi eksposisi itu pemaparan, ya. Kemudian ada 8 jenis eksposisi. Yang pertama ada eksposisi berita, kedua eksposisi ilustrasi, ketiga eksposisi proses, keempat eksposisi perbandingan, kelima eksposisi pertentangan, keenam eksposisi definisi, ketujuh eksposisi analisis, dan yang kedelapan eksposisi klasifikasi. Selain itu juga ada eksposisi dapat diidentifikasi melalui 4 ciri, yaitu ciri makna, ciri bentuk, ciri isi, dan ciri bahasa. Semoga kalian kemarin itu memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, ini ada 5 struktur teks eksposisi. Yang pertama, berisi pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis. Jadi, di dalam struktur eksposisi itu ada pendapat dari penulis, gagasan dari penulis, dan keyakinan penulis. Yang kedua, uraian bersifat objektif yang dimaksudkan untuk menambah pengetahuan. Ingat, objektif di sini adalah apa adanya, sesuai dengan apa yang dilihat, dibaca, dan yang diketahui oleh penulis. Dan yang ketiga, uraian atau argumentasi diperjelas dengan fakta yang dilengkapi dengan angka, grafik, statistik, gambar, atau bahkan sebagai ilustrasi. Jadi, di dalam struktur teks eksposisi itu ada grafiknya atau ada faktanya, karena teks eksposisi itu karangan yang fakta, berupa fakta. Yang keempat, contoh-contoh yang diuraikan sebagai pelengkap disampaikan melalui analisis dan sintesis. Jadi dilengkapi dengan contoh-contoh. Yang keenam, paragraf diakhiri dengan penegasan ulang pendapat, bukan ajakan atau permintaan dukungan. Jadi nanti di akhir itu adalah penegasan ulang dari pendapat si penulis, tapi tidak menunjukkan ajakan atau permintaan dukungan. Ini di sini ada contohnya. Tak heranlah banyak orang yang mempunyai hobi memelihara ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Jadi teks eksposisinya itu membahas tentang ikan. Oke, paham ya? Selanjutnya, kaidah teks eksposisi.
Ini ada 5 kaidah. Yang pertama, menggunakan nomina dan pronomina. Nomina itu kata benda. Contohnya, meja, rumah, kursi, mobil, motor, dan lain-lainnya. Itu adalah nomina, kata benda. Dan pronomina itu kata ganti orang. Contohnya, ini ada pronomina persona atau kata ganti orang. Saya, engkau, dia, mereka. Kemudian ada pronomina penunjuk seperti ini, itu, sini, situ. Dan pronomina penanya seperti apa, siapa, dan mengapa. Yang kedua, menggunakan kata-kata leksikal verba, adjektiva, dan adverbia. Verba itu kata kerja, baik bentuk dasar seperti pergi, mandi, lukis, makan, dan lain-lainnya. Kemudian ada verba turunan seperti jadi kalau verba turunan itu dikasih imbuhan, misalkan makan, dikasih imbuhan jadi memakan. Kemudian ada lagi sapu, dikasih imbuhan jadi menyapu, dan lain-lain. Kemudian ada adjektiva. Adjektiva itu berupa kata sifat seperti cantik, tampan, susah, senang, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada adverbia. Adverbia itu berupa kata keterangan seperti sangat, dengan, karena, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan antara lain lalu, sehingga, sambil, ketika, akhirnya, dan lain-lain. Yang keempat, menyajikan argumentasi urut, lemah, kuat, mudah, rumit, atau sebaliknya. Jadi argumentasi itu pendapat si penulis. Jadi diurutkan mana yang pendapatnya itu lemah, kuat, atau kuat, lemah, mudah, rumit, atau rumit, mudah. Jadi diurutkan. Yang kelima, menyatakan sikap penulis setuju atau tidak setuju. Jadi di akhir itu berupa penegasan ulang dari sikap penulis, menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap teks eksposisi tersebut. Oke, lanjut. Kriteria analisis teks berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Ada 5. Yang pertama, kesesuaian topik, meliputi keterkaitan antara gagasan pokok dan gagasan penjelas antar paragraf. Jadi, kesesuaian topik itu apakah topiknya itu sesuai dengan isinya. Jadi, antara gagasan pokok atau paragraf pertama dengan paragraf kedua itu nyambung tidak atau ada keterkaitan tidak. Nah, itu adanya di kesesuaian topik. Yang kedua, struktur teks, meliputi organisasi penulisan, pernyataan, argumen-argumen, dan penegasan ulang. Yang ketiga, diksi, meliputi pemilihan kata yang tepat agar relevan. Jadi pemilihan kata di dalam teks eksposisi itu juga penting supaya enak untuk dibaca oleh pembaca. Yang keempat, keefektifan kalimat, meliputi penggunaan kalimat yang logis, baku, nalar, komunikatif, dan efektif. Yang kelima, mekanik, meliputi kaidah penulisan, penggunaan ejaan,
penggunaan gaya bahasa, dan penataan paragraf. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika ada, komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian isi web kalian masing-masing untuk memudahkan ibu dalam pengabsenan. Untuk tugasnya, kalian silahkan cari satu buah teks eksposisi di media cetak atau elektronik, kemudian kalian analisis berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Nanti ibu koreksinya sebelum PTS itu 2 minggu lagi, tanggal 14 kalau nggak salah. Ya pokoknya 2 mingguan lagi, nanti kalian ke sekolah untuk mengumpulkan catatan kalian sebagai nilai tambahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.